apakah benar Borobudur sebenarnya bukan bernama Borobudur dan bukan merupakan candi Buddha, melainkan tempat ibadah agama asli Nusantara dan sudah ada bahkan pada abad keempat. Dokumen tertua yang menyebutkan Borobudur justru adalah buku karya Sir Thomas Stamford Raffles, penguasa kolonial Britania Raya yang menemukan Borobudur setelah penelataran ratusan tahun. Tapi tidak ada dokumen asli Jawa yang umurnya lebih dari tua menyebutkan nama itu. Sayangnya, tidak banyak peninggalan tertulis dari Jawa pada zaman itu, walaupun peradabannya sudah bisa membangun karya arsitektur seepik Borobudur dan Prambanan. Namun, ada dua prasasti yang diduga menulis tentang Borobudur. Yang pertama, Prasasti Karangtengah dari tahun 824 Masehi. Tertulis bangunan suci yang disebut Jinalaya diresmikan oleh Pramutyawardhani, putri dari Samaratungga dari dinasti Sailendra. Kemudian yang kedua, ada Prasasti Tritepusan dari tahun 842 Masehi. Tertulis bahwa Pramodawardhani disebut sebagai Sri Kahulunan, menyerahkan Sima atau tanah bebas pajak untuk mendukung pendanaan dan perawatan bangunan suci bernama Bumi Sambara Budara. Menurut sejarawan C.G. de Casparis, Bumi Sambara Budara memaksudkan Candi Borobudur. Kemudian, Borobudur bukan Candi Buddha. Kapan dan siapa misionaris atau pendakwah Hindu Buddha yang terlahir di India masa pra-Islam masuk ke Nusantara, sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasarkan pada satu ajaran India? Bahwa benar Hindu atau Buddha berasal dari India, dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan Hindu atau Buddha. Sejatinya yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu-Buddha. Vana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita, bukan dari India. 12 kata swarga bukan nirvana atau nibbana, dan kata yang lainnya adalah Kusala Dharma Bhai Jaina dan Mahe Cakya. Hal ini membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran Dharma original berawal dan berasal kini tersimpan sempurna di Bali. Raffles menamakan bangunan megah ini dengan nama Borobudur, dengan anggapan di dekat situs ada desa Bore. Namun faktanya tidak ada desa yang bernama Bore. Budur, bahasa Jawa diartikan purba. Arti budur atau bidur dalam bahasa Jawa itu bisul. Filolog Belanda menuliskan, memperkirakan pembangunannya sekitar 824 Masehi. Ini perkiraan, bukan hasil kesimpulan berdasarkan penelitian ilmiah akademis. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancangan bangunan ini adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Namun faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad ke-5 Masehi. Bangunan megah ini sudah ada sebelumnya. Relief dasarnya yang tidak diekspos terpublikasi dengan penamaan Karmawibangga. Ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawibangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Para peziarah Tiongkok dari Fahien 399 sampai 414 Masehi, sampai dengan Ising 671 sampai 695 Masehi, datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhisme dari negaranya lalu disebarkan ke sini.
Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhisme Indonesia adalah konsep ketuhanan dalam Buddhisme yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku Sang Hyang Kamahayanika. Ajaran leluhur bangsa Indonesia yaitu konsep Hyang Widi Tunggal. Dan atas dasar inilah negara memasukkan Buddha menjadi salah satu agama resmi negara. Di Nusantara pada abad 4 Masehi sampai dengan 7 Masehi, tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Peziarah Tiongkoklah yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat ajaran dharmik original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan di Nusantara. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dari Nusantara yang kemudian dibawa ke negerinya. Fahuan 337 sampai 422 Masehi. Yang dilihat Fahuan bangunan dengan patung, di dalamnya di samping pohon besar adalah situs mendut. Pada tahun 399 sampai 414 Masehi, Fahuan dalam perjalanan di Swarnadwipa mencatat mengikuti sungai Ponai adalah Sungai Panai Kampar. Di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan memutar mengelilingi tope atau stupa. Di Swarnadwipa Nusantara, pada masa yang lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Beda, 6500 sebelum Masehi, telah ada ajaran yang dianut yaitu Dharma, ajaran asli Nusantara kaum Saka, nenek moyang kita. Disinilah sumber awal ajaran dharmik original. Kemudian pada era setelahnya tercatat para tokoh pelopornya. Saka adalah kaum leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Vana Cakapala atau Borobudur dengan teks literasi kata Mahai Cakya. Kaum Saka sudah ada lebih dahulu, jauh dari 78 Masehi, dari saat menaklukkan Raja Salivahana, India. Jadi benar, Hindu-Buddha berasal dari India, dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan Hindu-Buddha dari India. Ajaran yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu-Buddha, yang kemudian dibawa oleh kaum Saka, leluhur kita keluar Nusantara Indonesia.